awal ya. Tapi Yusunchin ya yang beda sekarang nih yang di ban. Ya, kalau di game awal tuh dulu game Esmeralda ya, Esmeralda yang di ban sama biasa Parsha gitu-gitu. Atau enggak salah satu tank inisiatornya. Atlas sih yang kebanyakan di ban hari ini. Dibanding Kufra kayak lebih dilepas gitu sih hari ini. Oke, siapa yang akan di ban? Selena kebuka Esmeralda. Esmeralda Uranus atau Esmeralda mungkin Atlas sebenarnya lebih priority sih. Atau malah Popol Kupa. Popol Kupa dari tadi belum muncul. Masih loh, dari tadi nggak ada. Nggak Iya. sih. Feelingku bukan pilihan utama di turnamen ini. Ya. Metanya mungkin beda ya sama meta yang memang biasanya digunakan, dan ya Uranus yang menjadi lebih prioritas, Esmeralda dan juga apa nih kira-kira Luoyi kah? Kayaknya dari tadi yang ngepick Uranus nggak ada yang menang ya. Ada nggak sih? Kayaknya nggak ada ya. Iya, kalau nggak salah nggak ada. Kalau ada nggak ya? salah nggak ada ya. Malah Esme-nya yang awal-awalnya kalah tiba-tiba ke comeback kan tadi. Ya, di match karena berapa ya? dia modal bikin Enchanted Talisman sama at least apa? Brute Force. Iya, Brute Force ya. iya Brute Force gitu. Itu yang bikin dia langsung bisa comeback gitu aja kan. Oke. Di sini Parsha dan juga Esmeralda langsung dipilih begitu aja. Bentar, ini nama squadnya 1986, tua-tua playernya ya. Apanya? Itu nama squadnya 1986 net. Mungkin SMA-nya berdiri di tahun Oh, segitu. kirain umur playernya dia lahir dari 1986. Itu opung saya kayaknya. Kan saya Iya, masih SMA net. makanya. Kebetulan iya masih SMA, baru saya pengen menegaskan. Kan masih SMA ya, Koh ya. Masa tua-tua sih isinya gitu loh ya. Nah, Balmon, let's go. Setelah sekian lama akhirnya. Tadi ada juga game Balmon yang muter-muter di bawah versus kali. Bener. Tapi kurang ya, kalah ya. Kalah, Balmonnya kalah. Yang di zoning sama Alit ya? Ya. Oke. Hilda masih kebuka, tapi kalau misalkan mereka mau combo sama Kufra, harusnya Kufra dulu. Karena bisa jadi di ban. Oh enggak, ternyata mereka berani langsung ke hyper carry-nya, Hayabusanya. Dan mereka mungkin ngamanin Hayabusa karena dia udah ngelihat bahwa Kufra nggak di pick nih. Jadi Hayabusanya bisa keluar masuk dengan enak. Kalau ada Kufra kan juga bouncing ball yang bisa nahan quad shadow dari si Hayabusa kan. Bener. Dan bisa jadi juga ini hero andalan mereka. Ya, signature hero mereka sehingga mereka nyaman gitu kan ketika digunakan nih. Bisa all out. Manyar ya. Roger dihilangkan, Cloud masih ada. Lancelot sih, aku dari tadi udah jalan 7 match belum ada nih yang nge-pick Lancelot. Kalau Lancelot di-pick, Coleus akan push up 20. Siap, kalau nggak di-pick Cornet push up 50. Deal. Deal. Nggak jadi kalau gitu. Nggak jadi. Kirain mau di deal, dan Kufra ya langsung di-ban kan karena dia udah tahu. Iya, karena dia udah tahu dia belum ke-pick tank. Kufra juga kayak bakal menghambat pergerakan Uranus dan juga Balmon gak sih? Kayak charge mereka tuh gak bisa sembarangan keluar masuk gitu. Udah main Digi aja bro. Ayo walai. Kasih aja Digi. Tamus dulu kah? Ya gak ada apa-apa lah. Berarti sideline-nya udah nih. Terakhir Digi tank aja udah. Tapi Digi yang bener. Yang ngefit juga gak apa-apa sih. Kalau Cloud kah? Sebenarnya kalau Digi yang bener pun buat counter siapa ya? Kalau misalnya di-pick sama tim Atlas. Kalau buat counter Atlas mungkin oke sih. Tapi Atlas stok jadinya kan. Iya, terus stok aja sih. Agak merugikan nih. Kecuali dia ada pick beberapa crowd control hero yang memang memiliki area of effect yang lumayan besar. Digi itu bakal membantu gitu. Dan kayak Selena juga udah di-ban kan gitu. Oke. Cloud dan juga Luyi. Kalau bukan Digi, tank yang enak apa ya? Akai tadi masih kurang efektif. Hylas, Baxia. Kalau tank yang nggak terlalu gesit ya, kalau Hylos mungkin agak susah karena ada Luoyi bakal di burst terus-terusan. Baxia mungkin pilihan yang tepat untuk nabrak-nabrak nih. Jadi benar-benar Luoyi-nya pun susah untuk cari positioning sih, Bung Kornet. Kayak dia bakal muter-muter. Nah, bener. ini beneran nyontek caster, kayak ini didengerin nih ke case kita nih. Untuk prediksi. Jadi Baxia ini juga memiliki peran yang sangat penting untuk men-zoning lawan-lawannya nih ya. Jadi kayak dia bakal muter-muter gitu aja. Dan Luoyi kayaknya bakal jadi incaran utama dari Baxia biar nggak bisa memberikan space gitu untuk melakukan dispersionnya.
masih lentik gitu kan, gerakannya cat gitu. Kalau Cornet kan gak main Gashen lagi karena udah slow hand. Di sini bisa dibuktikan. Oh iya, saking bagusnya bintang saya kalau main sama Anda diturunin. Iya. Sekarang kemenangan langsung push rank ya. Jadi satunya doang, satu kali doang ya. Sampai habis. Bener-bener. Tapi kalau dari draftnya gimana tuh Bung Cornet tadi? Ada dua, yang satu pick Roye, satu pick Baxia juga. Ini counter-counteran sih, mereka saling melakukan counter pick. Ya, karena dari Cloud memiliki mobilitas yang tinggi sih. Mirip sama Hayabusa, tapi ingat Cloud memiliki area of effect dari Blazing Duet, ya kan. Dia juga area of delivery-nya juga membentuk huruf V gitu, dia bisa menyebar sehingga untuk laning-nya maupun lagi team war, Cloud bisa memberikan impact ke lebih banyak hero dibanding Hayabusa gitu. Tapi ingat, Hayabusa juga kalau sampai Cloud-nya masuk sembarangan nih, Cloud-nya masuk sendirian ke arah depan, kalau di shadow kill ini bahaya banget buat Cloud dan bisa langsung ke takedown. Ya, benar banget. Dan red buff-nya di sini mereka nggak mau invade-invadean ya Bung Cornet ya. Masing-masing kayak ya udah kita ambil red buff kita aja, nggak usah ke jungle lawan. Blue buff-nya juga tadi gitu tuh. Masih bermain secara pasif aja walaupun Tamus ya. Cuman kayak numpang lewat aja gitu kan, permisi gitu, dia balik lagi. Alot gitu kan, Ionic Edge muter-muternya bakal sakit banget gitu kalau sampai ditahanin, dan dia reget lagi gitu. Jadi mungkin muter-muter aja di situ ya. Dispersionnya juga langsung kena ke arah dua hero, tapi ini Tamus sudah mulai bergerak ke arah tengah. Tapi kita lihat Feather Airstrike juga digunakan di sini. Langsung mundur saja Atlas dengan perfect match dan first blood berhasil didapatkan oleh Balmond. Shadow kill. Masih selamat kak. Blazing Duet ya, sayang banget. Sayang banget harus di pop up. Mungkin panik juga kali ya tadi ya. Karena udah ada quad Shadow tuh kayak Hayabusa bakal gampang keluar masuk sih. Dan di sini Molten Sight ya, versus Ionic Edge. Mereka itu Inferno juga udah di pop up, dan ini berbahaya bagi Tamus nih, karena Cloud dan juga Luoyi ini dalam posisi yang lumayan dekat, tapi ternyata diberikan space aja. Tamus langsung mundur. Dapat buff. Tapi kita sini Falling Star Moon juga tidak mengenai siapa-siapa. Blazing Duet langsung ke arah Iyung. Iyung juga masih bisa selamat karena cukup tebal. Ultimate-nya masih belum dipapa, dan Shadow Kill dikeluarkan ke arah minion ya tadi ya. Langsung mundur gitu aja. Oh, diamanin sama Cloud. Tadi Feather Airstrike berarti nggak dapat ya? Masih cukup aman bagi Cloud untuk mengamankan buff-nya ini. Dan tapi dari Hayabusa di sini dia juga langsung fokus ke arah Turtle. Atlas juga datang untuk mengganggu, namun sepertinya tidak ada backup dari teman-temannya. Atlas lebih memilih untuk segera mundur dengan perfect match. Dan juga kita lihat di sini benar-benar kayak inilah peran dari seorang Baxia.
Dia berputar di sana tapi di sini cukup berbahaya. Dia ditabrak begitu saja menggunakan bannya. Blazing Duet dikeluarkan di depan sana. Iyong masih berusaha untuk mundur dan langsung tumbang begitu saja. Feather Airstrike berusaha untuk menghalau tapi sepertinya tidak terjadi apapun. Sementara di bawah sana Tamus Maiwan dengan Uranus di sana putar-putar ke Molten Side, langsung dijepit begitu saja di sandwich dan perfect match ya berhasil menumbangkan Tamus. Benar sekali dan langsung didapatkan poin killnya, tapi butuh banyak banget orang. Sedangkan di arah tengahnya juga ya busanya ingin melakukan split push dan harusnya ini akan visionnya kebuka lebih luas lagi di arah tengah, dan justru kerugian sih dari SMA 1 Pariaman yang melepaskan mid lane turret plus dapat poin kill juga terhadap seorang Luyi-nya. Karena dengan hancurnya mid lane, maka positioning dan juga mapping dari tim Manyar nih udah enak banget sih. Kayak makin terbuka lagi bagi mereka, dan kayak Pariaman juga nggak bisa farming dengan tenang lagi karena mid lane-nya udah hancur nih gitu. Benar sekali. Mr. Crab juga diamankan oleh Hayabusanya, kenyang banget dengan 2 poin kill. Masuk dong dia bayangannya. Shadow kill. Nggak ada kah? Nggak ada kah? Belum mau dikeluarin. Padahal ada loh. Ijo loh itu. Masih santai, mungkin dia pikir Balmond masih cukup alot kali ya. Dan teman-temannya pada tadi deket ya. Kalau sini di Shadowkill kayaknya baktenya pasti harusnya sih. Ya. Dia lebih bermain. Dan dia malah lebih milih untuk Shadowkill karena minion. Oke, nggak apa-apa. Santuy aja, chill. Mungkin save gameplay kali ya. Save play style bisa dibilang. Misalnya dia nggak mau ngambil resiko. Kill. Walaupun sebenarnya agak sedikit gemes juga sih. Sayang ya. Iya, sayang banget loh. Pacarin aja kalau sayang. Ya, pacarin aja Bung Cornet, tante pacaran sama Hayabusa ya. No, ada di version. Oh, nggak cabut deh. Bener banget, di sini masih lompat-lompat, bannya juga masih muter-muter aja nih. Gak berani untuk engage lebih jauh lagi, padahal tapi dia memberikan informasi bahwa buffnya akan dicolong nih. Cloud bener-bener, maksudnya akan diambil oleh Cloud nih ya. Tapi dari Hayabusanya juga langsung mengamankan Turtle. Ini menjadi sebuah kerugian sih Bung Cornet ya. Yang satu dapat objektif Turtle, yang satu hanya dapat buff. Oke, item murah pertama yang sudah diamankan. Vengeance-nya berhasil mengamankan kah? Purify di pop up, dimajuin lagi dan diajar balik lagi. Kenapa nggak milih cabut? Seperti dari tamu seperti di sini langsung ditabrak begitu saja. Flicker, Fataling ke arah 2 hero, masih bisa kabur ke belakang. Blazing 2 juga dikeluarkan tapi sepertinya tidak bisa memberikan damage yang begitu besar. Hayabusa lompat dengan quad shadow-nya, dishuriken begitu saja dan double kill berhasil didapatkan oleh Hayabusa. Kalau masih ada Shadow Kill bisa tuh maniak tuh. Tapi kayak udah dikeluarin tadi. Dan ketika Fatalingnya kena, nggak ada follow up damage. Dan lagi-lagi Uranusnya free kill. Tapi ada damage turret dan langsung diamankan oleh Esmeralda-nya. Ya, mungkin Iyong juga tadi setelah nabrak agak mundur dikit gak sih Net ya? Dia terlalu nafsu juga. Sehingga langsung tertag down, kan sayang gitu, harus diberikan 1 point kill. Dan sepertinya Shadow Kill di sini juga tidak berhasil men-take down dari Cloud dan juga Balmond karena masih lumayan alot dari mereka berdua ya, karena terbagi juga shadow kill-nya, jadi nggak bisa memberikan yang bagus. Dan di sini, diversionnya juga datang Jiu untuk cover bottom lane, tapi berbahaya banget karena ini Esmeralda. Kalau sampai disamperin di Falling Star Moon sama Esmeralda, Jiu nih bakal langsung ter-take down. Soalnya nggak ada flicker juga dari Luyi-nya, walaupun masih ada ultimate-nya sih. Dan item pertama dia yang ingin dibikin harusnya NOD ya. Ya, NOD adalah pilihan terbaik untuk menghalau Esmeralda dan juga Tamus. SME-nya bikin NOD? Oke. Mungkin karena berhadapan dengan Balmond dan juga Uranus ya, dan juga kayaknya Parsianya bakal dibikin full damage juga lagi. Kayaknya ya. Jadi kayak core kedua mereka bener. Ya. Ketika Feather Airstrike tuh boom 2 kali tembak mungkin kayak padahal biasanya bakal langsung tumbang. Parsia tuh bikin NOD juga ya. Ya, biasanya tuh NOD, Clock of Destiny atau Glowing One gitu tipis kan. banget tuh lihat Esmeraldanya. Langsung dikeluarkan begitu saja, dan Esmeralda juga harus tumbang. Teman-temannya telat datang untuk nge-backup, namun sepertinya di sini Hayabusa mencoba untuk menghajar Fataling, tidak kena siapa-siapa. Feather Airstrike langsung ke arah 2 hero, masih bisa selamat Cloudnya di sana dengan tersisa 1 bar darah lagi, dan Hayabusa lebih memilih untuk mengamankan gold buff. Yes, lagi-lagi berkali-kali shadow kill-nya hanya digunakan untuk minion, padahal bisa dilihat juga Hayabusa udah level segini harusnya Shuriken juga cukup untuk membersihkan minion, tapi tampaknya masih ada attribution. Masih bisa cabut dengan quad shadow-nya. Bahkan dari Baxianya juga masih bisa survive di arah bottom lane-nya. 1 hit lagi dari 1 katapult bisa dong. 1 cannon terakhir. Bener banget, dan bener kayak yang Bung Cornet bilang bahwa di menit segini dengan item yang harusnya udah mulai jadi, Hayabusa ini udah mulai harus shifting playstyle dia lebih ke agresif
untuk mengincar ke arah kill. Bener. Dia nggak bisa bermain terlalu safe. Padahal dia Hayabusa juga mempunyai quad shadow gitu kan yang bisa bikin dia aman untuk segera kabur kalau sampai kena gank gitu kan. Bener. Emang harus dipikirin lagi sih timing untuk shadow killnya, nggak boleh asal-asalan lagi dari Hayabusa. Kalau nggak nanti ketika dia menggunakan shadow kill dia nggak punya quad shadow dan itu berbahaya langsung. Sangat kayak berbahaya. Di tengah-tengah lawannya juga langsung enak, kayak pasti di segala macam jenis skill juga dikeluarkan untuk Hayabusa gitu. Benar. Oke. Menuju ke arah atas sekarang Cloud ya, masih menahan Art of Thievery-nya dengan 10 stack. Sendirian Tamus melawan 4. Ini bakal menjadi ganking yang benar-benar barbar. Mau dipakai kah? Enggak ternyata. Masih ditahan loh. Nggak mau Fataling untuk 1 orang. Oh, tapi outer turret ditukar dengan inner turret. Rugi ya? 2 lagi? Ya, rugi sih, 2 lagi nih. Tapi kita lihat diversionnya dari Loyi juga langsung datang untuk segera nge-backup. Gak keburu kayaknya. Oh, masih bisa di-defend. Masih berhati-hati juga ya busanya. Padahal Loyi-nya sendirian ya. Ya, kalau seandainya tadi dia mengejar ke arah Loyi mungkin berbahaya, tapi kita Veteran Airstrike langsung dikeluarkan begitu saja. Dan berhasil menumbangkan Baxianya. Blazing Duet dikeluarkan begitu ke arah Nopal dan juga Freyzard juga tumbang di sana. Killing spree berhasil didapatkan oleh Cloud. 2 hero tumbang dari SMA Negeri 1 Manyar. Yes, udah nggak ada flicker, udah nggak ada ultimate juga dari Atlasnya. Bagus banget sih Atlasnya, dia pinter ngincer ke arah damage deal terbesarnya dari seorang Nopal ya. Walaupun Nopalnya nggak berhasil untuk di shutdown ya, tapi balik lagi itu benar-benar ngunci pergerakan dari Parsianya. Dan kebetulan juga nggak ada Tamus sama Hayabusa tadi di team fight barusan. Bener. Dan kalau dilihat Bung Kornet ya, ini kondisi gold sama. Walaupun Turret lebih banyak diambil oleh tim Manyar. Perlahan tapi pasti. Oh, shadow kill langsung mendapatkan. Nah, perlahan tapi pasti. Iya. Ini sangat berbahaya untuk Manyar karena Pariaman memiliki Cloud. Di late game, Cloud bakal gila dan bisa langsung kayak one push sih. Tapi bisa sih dapat ini loh. Ini harus hati-hati sih nih, iya. Soalnya Cloudnya di bawah ngelakuin split push. Tapi ada Fataling. Oh my god. No. Disaster. Siapa yang dapat? Double kill plus dan Lordnya diamankan oleh Baxia. Tidak jadi dicolong, tapi di bottom lane Freyzard juga harus tumbang dengan Uranus ya nih. Oke. Ini harus berhati-hati dari Hayabusanya. Nggak bisa termaksakan. Oh, ada Purify sih. Masih bisa cabut. Dan Hayabusanya sayang banget sih tadi dia harus mati di Lord ya. Dan benar kata Kolius, semakin late game udah mulai kerasa ya Cloudnya ya. Ini dia apalagi dia menggunakan emblem killing spree ya, dimana kalau dia nge-kill dia akan dapat HP kan. Benar. Juga movement speed. 15% Jadi HP. Blazing Duetnya nanti di tengah-tengah sana gitu. Ketika dia mendapatkan 1 demi 1 kill, Cloudnya bakal lebih gila lagi gitu. Dia nggak perlu mundur ke battle mirror image dia yang di belakang, dia bisa langsung terobos aja lah AJG di depan gitu kan. Bener. Dan Lordnya juga masih Lord 1, masih bisa ketahan sih. Pasti ke defense ini. Cloudnya juga langsung fokus ke arah Lord, ditemani sama Uranus yang nahanin damage dari Lordnya. Baxia juga Tartar Stories Poison-nya kenapa dibuka ya? Biar menciptakan efek-efek lava gitu. Biar aman aja kali. Toh juga cooldown-nya nggak terlalu lama kali ya. Ya kan? Jadi mungkin ketika Cloudnya malah ke depan, seenggaknya bisa Cloudnya nggak bisa memberikan damage yang terlalu besar. Iyong mungkin it will be better kalau seandainya dia bikin blade armor gak sih buat Cloud? Seenggaknya bisa nahan ngebalikin physical damage yang diberikan oleh Cloud. Siapa yang bikin blade armor? Cloudnya. Baxianya, ya benar. Ya. Jadi ketika Blazing Duet, Cloudnya juga pedas sendiri. Benar, balik lagi. Damage-nya kena ke arah Cloudnya. Di arah atas Shadow Kill, tebel banget sih. Fatalingnya bagus. Langsung dihajar begitu saja, kita lihat cukup sekarat, masih bisa bertahan dengan Inferno-nya. Malah Atlas juga langsung menumbangkan Tamus di depan sana ya. Wah, ini berbahaya karena 2 hero telah tumbang, sedangkan Pariaman masih memiliki 4 hero. Di sini Cloud langsung mengambil ke arah buff dan dilihat minion bawah juga udah mulai maju. Ini sepertinya mau langsung di-push kah dengan berfokus karena adanya Luoyi. Ingat, Luoyi bisa melakukan diversion di mana dia bisa pindah dari lane tengah menuju ke dekat lane bawah. Kayak rotasinya bakal cepet banget gak sih gitu nantinya. Yes, dan ini kayaknya Cloudnya juga udah enak banget sih. Dia mengandalkan basic attack aja. Blazing Duetnya juga udah bisa langsung numbangin tanker-tanker kayak ya si Baxianya sama si Tamusnya tuh udah tipis banget. Dan bahkan Atlasnya juga nunggu momen yang tepat. Lihat diversion. Sayang sekali no. Harus tidak connect ke siapapun. Jadi ini buang-buang skill dan harus menunggu sekitar kurang lebih hampir 30 detik ya, 20 detik sekian. Nah, benar untuk defense berikutnya. Ya. Tapi harusnya masih aman juga sih karena Lordnya masih 70 detik lagi. Ya, dari tim Manyar tidak akan melakukan setup
war sepertinya karena posisinya lumayan jauh-jauh nih. Kita lihat Tamus masih di tengah, masih Parsha juga masih di atas, kayak belum mau engage lebih jauh lagi nih. Padahal dengan tidak adanya Fataling kayak sebuah momen juga nggak sih untuk nyari cloud-nya gitu. Benar-benar, dan ini positioning dari Parsha-nya juga harus dijaga lagi karena dia udah nggak ada flicker ya, udah nggak ada flicker. Dan tinggal gimana caranya untuk dapetin si cloud-nya ya. Cloud-nya tuh sebenarnya tipis kalau kena Parsha, tapi cover-nya banyak. Ada Atlas, ada Balmon, ada Uranus, 3 loh. Cover badannya gede banget. Belum lagi stuck dari Art of Delivery-nya Cloud. Itu bikin Cloud kan larinya kenceng banget gitu. Itu kayak bisa gocek-gocek Feather Airstrike gak sih? Benar. Seenggaknya kayak susah ditarget ya gitu dengan Feather Airstrike-nya Parsha nih. Sudah dapat Malphite Roar dari Hayabusanya. Langsung juga Buffet tapi masih bisa diamankan oleh Cloud di sini. Masih berputar-putar aja. Iyung memberikan informasi ke arah teman-temannya. Dengan menjadi bola Hayabusa juga sudah mulai menunggu. Dan Quad Shadow langsung mundur begitu saja. Ini kayak masih nunggu momennya, sih nunggu Lord lebih tepatnya. Dan di Lord ini akan terjadi pertarungan yang sangat seru nih sepertinya. Dari tim Pariaman tidak akan memberikan Lordnya begitu saja karena ini udah Lord kedua. Lord yang udah fitness, yang udah di enhance, yang memiliki power skill charge ya. Untuk nge-charge ke arah turret-turret yang masih tersisa. Bahkan buffnya juga udah mulai tebel ya. Udah menit 16 hampir maksimal untuk Lordnya. Di menit 18 dari Hayabusa tadi recall, dia langsung move ke arah buff merah, kemudian buff biru. Dan 1 melawan 1. Uranus sih udah PR banget. Ini harusnya sih bikin Deadly Blade ya. Ya, kalau sana ada Deadly Blade mungkin lain cerita. Dan Balmonnya barusan ditumbangkan oleh Hayabusa. Ini kesempatan untuk tim Menyar untuk segera mengamankan Lordnya, tapi malah majuin minion dulu kayak. Ya, mungkin dia mau clear land dulu sih. Padahal dengan tidak ada Balmon, seenggaknya nggak ada yang menggunakan lethal counter ya. Dan Mega Kill berhasil menumbangkan Hayabusa. Wah, ini juga berbahaya karena core-nya telah ditumbangkan dari Manyar. Jadi benar-benar Pariaman terbuka nih. SME-nya juga mau diincar. Esmeralda juga mulai diincar di sini, kita lihat mulai dikejar-kejar oleh. Kenapa mereka nggak Lord? Dari atas juga masih kayak jaga-jaga dulu sih, kayak gak mau ini. Darah putihnya juga udah mulai banyak dari Esmeralda nih. Ini mereka kayaknya mau nyulik lagi sih. Blazing Duet dikeluarkan Iyung, apakah akan tumbang di sana? Masih ditembak-tembak, masih cukup tebal karena punya Tartoise Poisons dan juga Immortality-nya harus pecah. Malah Cloud yang berbahaya, Unstoppable berhasil didapatkan oleh Cloud. Luis tersisa sedikit darah walaupun masih memiliki Immortal. Little Wanderer juga langsung diamankan menjadi Walking Grass. Gio, mending kamu munduran dikit. Iya, daripada kamu kena kelpak sama Lord, kamu meninggoy, balik ke base kamu ya. Dan ini cukup aman sih kayaknya, gak bakal ada apa-apa lagi. Aman sih, sangat aman sih. SME-nya juga kayaknya nggak berani untuk maju. Blazing Duet bahkan. Terima kasih banyak. Biar cepat kayaknya. Nggak terlalu ngaruh sih sebenarnya, tapi ya sudah nggak apa-apa. Ya sudah sudah lewat juga, yang penting Lordnya aman ya. Bahkan yang dapat juga tadi Lordnya dari si Uranusnya ya. Iya. Dan ingat Bung Konet, ini Lord kedua. Lord yang di atas menit 12 yang udah di-enhance sehingga memiliki skill charge. Ini bottom turret harus tumbang nih. Base turretnya yang di bottom. Benar. Ini udah semakin late game juga. Ini kayaknya pertandingan terlama sejauh ini ya. 17 akhirnya kita bertemu. Akhirnya kita merasakan pertandingan lama di hari ini ya. Karena dari kedua belah tim kayak gak mau kalah juga sih. Walaupun Cloud bisa dibilang late game makin gila juga, tapi Hayabusanya juga di sini kayak masih bermain dengan lumayan baik ya untuk menjaga tempo yang telah dibuat sama tim-timnya nih. Sekarang memang lagi posisi tertekan sih dan ini berbahaya. Feather Airstrike dikeluarkan ke arah Lord, tapi sepertinya tidak memberikan damage yang begitu besar karena Lord Dispersion juga dikeluarkan untuk menyedot-nyedot ke arah tengah. Di-charge begitu saja, tersisa setengah bar darah base-nya. Kita lihat di sini apa Fatalingnya mana? Digunakan Blazing Duet dikeluarkan di sana. Kita lihat langsung Fataling ke arah 5 hero. Wah, langsung tersisa tumbang di sana ya. Nopal harus ditumbangkan. Di-execute Balmon. Bener banget, dia execute Balmon dan langsung di rotation, dispersion dikeluarkan. Di sana Esmeralda cukup sekarat, apakah Esmeraldanya bisa sekarat? Falling Star Moon juga dikeluarkan, joget-joget dengan Stardust Dance-nya. Immortality-nya harus pecah di sana. Ternyata Esmeralda tidak berhenti Balmonnya dapat kill lagi. Aja ya. Enggak ada minion. Wih, masih mau maju kah? Dilawan lagi kah? Wah, menang dong SME-nya. Tapi Balmonnya di arah atas juga. Minionnya sayangnya ada satu katapult atau satu cannon yang berhasil maju dan gak berhasil dapetin. Itu sekarat banget dua-duanya. Walai, greget aku. Iya. Walaupun Fatalingnya tadi bagus banget sih itu kena banyak hero. Kayaknya momennya juga dari tim
Manyar nih Iyongnya ya tadi langsung muter ya, jadi ban ya. Iya. Langsung ditabrak begitu aja ya. Dan juga tadi sayangnya Cloud-nya juga ke pick off ya, walaupun Ya, bagus banget padahal tadi dispersion rotation ada Fataling juga. kalau tadi mungkin Akashi-nya itu gak ke pick off, tuh bakal momen banget sih Bisa dengan sih itu. duet dan langsung ter-take down semua gitu. Baru ter-pick off sekali ya dari Ya. 19 menit pertandingan. Hayabusa juga baru ter-pick off 2 kali sih. Ini mungkin menurut Bung Koret gimana nih? Apakah Hayabusanya perlu melakukan shifting playstyle di mana Hayabusa yang melakukan split push? Teman-temannya nge-defense. Karena ingat, dari tim Manyar mereka punya Parsha dan juga Esmeralda yang bakal cepat nge-clear lane. Ini agak sulit sih, soalnya menurut aku ini udah kelamaan juga dari tim Manyar. Nah, ini mungkin momen, tapi Fataling enggak ada sih. 2 hero. Fatalingnya bagus. Langsung tumbang di sana. Ionic Edge juga berhasil menumbangkan Freizat di sana. Cloud-nya Iyung ditembaknya begitu aja, masih cukup alot dan masih Terkena memiliki stun. mortality ya. Kelar. Sepertinya harus kayak perjuangan banget gak sih ditembakin, bener-bener alot banget gak tumbang-tumbang, tapi Ah, Iyung digeprek. langsung diletalkan tanpa begitu saja. Di sini Reminiscence juga masih berputar-putar di base untuk segera menjaga jarak. Udah sih. Ini berbahaya See you karena bye-bye Mid sih mulai ini. masuk. Bener. Ke arah mid lane. Perfect match juga dikeluarkan untuk menakut-takuti lawan. Kai Shadow Kill dikeluarkan, Blazing Duet juga Brown berhasil menumbangkan Nggak lawannya bisa. di sini. Tamu There's juga no hope, terjatuh. there's no hope. Udah pasti kebuka. Iya, dah ini NC langsung bener-bener. Walaupun Hayabusanya mendapatkan double kill di sana, tapi ya udah Cloud-nya udah keburu jadi, keburu sakit, sehingga ditembakin gitu aja dan akhirnya game dimenangkan. Udah terlalu lama, 20 menit, 26 detik dari Hayabusanya, walaupun early game-nya udah enak banget ke arah mid game juga, tapi yang dilakukan oleh tim dari Manyar. sebelah kanan tuh Manyar ya Manyar. terlalu lama untuk nge-pushnya sehingga memberikan space untuk Cloud ya. Bahkan di menit 19 dia baru pick off sekali, bener-bener dikasih farming terus menerus, dan item yang digunakan juga ini sesuai banget. Wind of Nature juga udah jadi.